ini saya mampir ke rumah Bang Haji Yoyo Mokhtar untuk sekedar bertanya, dulu tuh bagaimana sih jalan dari Tanjung Priok ke Blok M gitu ya? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saudara-saudara semua, para pencinta kontennya Bang Chan. Jadi kalau kita dulu dari Tanjung Priok di zamannya, waktu itu zaman orang susah, boro-boro kendaraan yang ada bensinnya, kendaraan yang pakai injotan aja sepeda itu dulu rada susah. Jadi kalau kita mau jalan dari Tanjung Priok umpamanya ke arah Blok M, tentunya menggunakan alat angkutan yang seadanya ketika itu, ya. Dari Tanjung Priok lewat Ancol terus lewat samping Bedambangan tuh, ya. Lurus terus bisa langsung belok kiri, sebelum Gunung Sahari, terus ke kanan dia arah ke Lapangan Banteng dia masuk lagi lurus aja terus ke arah jalan ini masuk ke Deplu. Jambon Deplu tuh. Jambon dia motong, terus dia belok ke kiri. Ketemu deh tuh arahnya namanya bundaran Patani tuh situ. Patung Patani, terus lurus arah Cikini Gondang dia tuh. Iya, bisa masuk situ. Jalannya bisa ke situ memang. Nah, dari situ baru dia masuk ke ke kanan. Kalau sekarang namanya Jalan Diponegoro. Ke kiri langsung masuk. Kalau sekarang sih ada orang bilang Bundaran HI. Iya. Padahal itu di belok kiri langsung. Dulu kan jalanan di situ belum tembus, belum ada jalanan yang tembus ke Duku Atas. Jalan Sudirman itu kan belum dibangun waktu itu. Gang Timbul. Yeah. Jadi makanya dari situ kan putus dia tuh di jembatan. Nah itu terus kemana? Nah dari situ dia langsung arahnya itu ke arah ke Tanah Abang. Nah dari Tanah Abang itulah dia masuk arah yang jalan daerah Pejompongan ya? Iya, Pejompongan. Nah, daerah Pejompongan, terus masuk lagi dari Pejompongan itu arah di bawah sambungan sama kereta api Jalan Palmerah. Jalan sampai Palmerah. Nah, Palmerah baru terus dia ke kiri. Masuknya jadi rada jauh memang lewat lewatin rel kan? Lewat rel. Nah, soalnya kan memang dulu Belanda bangun jalanan tuh disejajarin sama rel. Iya, supaya tidak banyak merusak Terus masuknya kan belum ada Senayan. Belum ada Senayan. Dia masuk di Melipir aja tuh terus di sisi barat. Sisi barat, terus baru dia belok ke kirinya arah Kebayoran Lama. Nah, masuk tembok pasar Kebayoran Lama tuh. Nah, masuk Kebayoran Lama dia baru masuk nyebrang rel kereta api lagi, sebab itu masuk ke Majestic, ya. Potong jalan itu masuk ke Majestic, lurus, udah langsung lempeng dari Majestic itu lurus masuk ke yang sekarang jalan ada Majestic lurus, ada rumah sakit Pertamina tuh, kanan lurus. Depannya jalan CSW, depan CSW itu ke kanan dia. Ya, itu udah masuk ya. Udah masuk ke daerah Blok M. Ya, jadi kalau kita jalan dari Tanjung Priok mau ke Jatinegara langsung ke Blok M, itu otomatis Tanjung Priok tadi jalanan lewat Ancol, ya kan, terus masuk ke Gunung Sahari,
Gunung Hari terus masuk ke Senen, lurus, ya lurus terus lewat Keramat, lewat Matraman, terus lewat dari otomatis Salemba dulu baru Matraman, terus masuk lapangan Jenderal Urip situ tuh, jalan lapangan Jenderal Urip, lurus sampai Jatinegara di Stamplas Bogor, nyampe di situ. Ya nggak begitu banyak berliku-liku sih. Stamplas Bogor. Stamplas Bogor tuh antara pecahan yang dari Pasar Mester lu sedikit ada pertigaan, yang ke kiri ke stasiun Jatinegara, yang ke kanan ke Kampung Melayu, itu disebut pojok itu namanya Stamplas Bogor. Itu kalau orang mau kemana-mana dari daerah Jatinegara itu ngumpulnya di situ. Dia baik dulu mikro oplet kayak pakai bus kita bilang dulu bus yang panjang tuh yang kayak robur itu di situ juga makanya ini ngumpulnya di situ. Jadi kalau kita mau pergi kemana-mana orang pasti bilang naik dari mana? Dari Stamplas Bogor. Nah dari situlah mungkin kalau kita mau dari Stamplas Bogor mau ke Blok M arahnya dari situ. Jadi kalau dari misalnya dari udah sampai nih Jatinegara nih, terus kita mau ke Blok M sekarang dari Jatinegara. Nah itu jalannya tinggal lempeng aja tuh, lempeng arah Kampung Melayu, Bidara Cina kalau dulu namanya Kampung Bidara Cina. Kemudian dari situ itu namanya ada Asia Makmur, dulu namanya Asia Makmur sebelum Otista. Asia Makmur, Lempeng, Polonia, ya sampai di Cawang. Nah dari Cawang kita belok ke kanan. Gatot Subroto belum ada ya? Gatot Subroto belum ada, belum dibangun. Nama jalan Gatot Subroto belum ada ketika itu. Jalan dari Cawang itu disebut ada Cawang atas, ada Cawang bawah dulu. Ada Cawang Kapling, itu ada Cawang Kapling itu dulu ada pabrik panci di situ. Tapi jalannya kecil ya? Jalannya ya jalanan buat 3 atau 4 meter lah ya. Jadi untuk 2 mobil lah Munaman itu bisa jalan. Nah dari situ kita ke kanan masuk Cawang atas terus lurus Tegal Parang. Nah dari Tegal Parang ke Pancoran. Dari Pancoran kita lurus terus sampailah kita ke daerah Mampang. Nah Mampang itu cuma jalan satu dulu. Nggak ada jalannya belum kemana-mana. Lempeng aja terus dari Mampang tuh masuk daerah Pondok Karya. Nah, Pondok Karya itu sekarang apa? Pondok Karya tuh dulu sekarang masih asrama polisi, masih sebelah kiri dan sering banjir. Karena dekat ada kalinya, di Kali Kerukut gitu. Nah, kemudian dulu tuh depannya tuh pabrik panci ya, sekarang PFN masih, perfilman masih ada. Nah, lurus lagi dekat. Nah, di sebelah kanannya tuh ada Guru Cibro Malisi dulu, ada pesantren. Sekarang juga masih ada. Kita lempeng terus. Sampailah di yang namanya Walter Mungkin Sidi, ya Walter Mungkin Sidi. Orang di situ dulu kenalnya Jalan Bintara ya, Jalan Bintara ya. Terus sampai ada sekolahan juga kan di sampingnya itu. Ya. Setelah itu sekolah terus masuk polisi. Masuk Trunojoyo. Trunojoyo Mabes polisi. Dari situ mentok depannya ada kejaksaan, kita belok kiri sampai di Blok F. Susah kita cari kendaraan untuk mencapai satu tempat aja kita bisa berjam-jam. Karena apa? Karena ketika itu pertama kali ekonomi masyarakat kita belum begitu maju. Yang kedua kendaraan memang kemampuan masyarakat belum begitu banyak. Yang ketiga lalu lintas orang itu ketika itu terbatas karena orangnya belum begitu banyak. Gitu loh. Itu misalnya dari Tanjung Priok sampai ke Blok M, Ngenteng misalnya, tahun 50-an, itu berapa jam? Untuk itu ya cukup lumayan, dia bahasa makan waktu 2-3 jam. Lama juga ya? Karena apa? Satu, faktor kendaraannya agak susah. Kedua, nggak begitu banyak. Terus ketiga, masalah jalanannya yang memang harus muter-muter, gitu ya. Terus kemudian fasilitas kendaraan di Jakarta pada waktu itu kan memang masih dikendalikan oleh perusahaan-perusahaan asing. Tapi kira-kira ada nggak sih minat warga dari Tanjung Priok itu ke Blok M pada saat itu? Keperluannya apa? Apa sudah ada yang namanya pasar Blok M yang sebesar sekarang? Apa emang udah ramai? Itu kan tahun 50 udah ramai. Tapi ketika itu ya belum ada yang seperti apa yang Pak Chan bilang, semeringan. Dulu kan barang-barang yang sebagai, jadi apa, Blok M dibangun sebagai kota baru, disebut juga Kebayoran Baru itu adalah sebagai kota baru di bagian selatan.
ada pembuatan satu kota baru di bagian selatan yang memang dulunya nggak termasuk ke dalam kategori Batavia. Dulunya kan dia di pinggir gitu loh. Jadi kemudian setelah dibikin kota baru, orang nggak pengen tahu gitu, fasilitas apa sih yang ada di sana, dengan sistem dibangun perumahan apa namanya bernuansa taman. Jadi orang dari Tanjung Priok sampai ke Blok M itu karena pengen tahu aja gitu ya? Pengen tahu doang, pengen tahu gimana sih bentuknya, rumah berbentuk bernuansa taman dengan nuansa yang begitu bagus, hijau. Nah, mungkin aja dia kepengen datang, pengen lihat. Ya seperti sekarang misalnya Bung Karno pernah bikin gedung pola gitu untuk melihat bagaimana dia bangun di proklamasi itu, sistem pembangunan di apa ini seperti apa kayak gitu. Nah itulah mungkin orang yang dari Tanjung Priok ini kebanyakan nggak begitu banyak juga yang pengen tahu itu, hanya orang-orang tertentu aja gitu. Kalau borongan itu mobilnya apa ya? Jadi kalau borongan itu ada juga misalnya menggunakan oplet atau Chevrolet yang ada bagusannya, itu yang Wahon namanya, mobil Wahon. Kok Impala belum ada? Waktu itu Impala kan terbatas pada orang-orang tertentu, jadi barang itu belum dipakai, itu sebagian masih barang antik tuh sebenarnya Impala waktu itu. Jadi Impala belum digunakan sebagai alat untuk borongan sebenarnya. Itu karena orang-orang tertentu aja yang punya. Oh, kalau orang punya Impala tuh udah hebat banget, kemarin mobilnya panjang dari Amerika. Kalau Fiat kotak, Fiat kembung itu diborongin nggak? Nah, kalau yang digunakan tadi itu yang banyak kan mobil-mobil Fiat itu memang diborongin mobil Fiat karena dia pertama kali memang mobilnya agak simpel, dan yang keduanya bisa muatan beberapa 3 atau 4 orang Fiat itu, dan dapat Fiat kan lebih apa ya, lebih banyak gitu loh yang punya daripada mobil-mobil yang lain gitu ya. Tapi banyak Fiat, Oplet, Wahon itu yang digunakan oleh masyarakat untuk borongan gitu loh. Gitu kira-kira. Ketika itu tahun-tahun 62, 63 ya, saya nyaba gitu ya. Apa tuh nyaba? Nyaba tuh mengunjungi. Nyaba tuh bahasa nyaba tuh mengunjungi atau datang gitu ya. Ke daerah itu dengan maksud untuk melihat ya. Tapi memang begitu susah. Susah banget saya untuk mencapai sampai sana. Karena apa? Nyambung kendaraannya kan kita dulu waktu itu kan ya umur masih ya, anak-anak remaja lah ya. Pengen tahu ke sana sama beberapa teman yang pengen tahu gitu. Jadi ya seperti kita melihat bangunan yang pernah dibangun di Menteng gitu bangunannya itu. Jadi cuma kita melihat sekedar itu. Dan penataan waktu itu pertokoan juga belum ada di tahun itu, belum ada penataan yang seperti sekarang begitu. Tahun-tahun itu kan Indonesia baru bangun tidur, baru bangun apa namanya Istora Senayan, baru dibangun apa namanya buat Asian Games waktu itu, ya Asian Games waktu itu. Itu juga kan baru ada perkembangan kota Jakarta ini waktu itu kan masih belum banyak juga orang yang datang ke sini. Penduduk waktu itu masih ya sekitar 3 jutaan lah. Gitu. Terus itu kan orang-orang bisa ke Kebayoran itu dipermudah karena adanya Asian Games ya. Asian Games karena pada saat itu pemerintah membangun apa? Tamrin, Sudirman, Gatot Subroto bypass. Ya, bypass itu dibangun untuk memudahkan pembangunan di Istora Senayan itu. Jadi dia untuk memudahkan membantu alat-alat yang masuk dari Priok, ini dibangunlah bypass. Kalau baca kata bypass sebetulnya. Nah, dari fasilitas itu tentunya semakin banyak orang yang dimudahkan dari Tanjung Priok ke Blok M gitu ya. Jadi kalau dengan adanya jalan itu, ya masih jalan bawah nih, belum jalan atas. Dengan dimudahkan itu memang ada satu kebahagiaan buat masyarakat kita bahwa ini akan ada satu kemudahan karena kita ke Tanjung Priok bisa cepat aja lempeng aja gitu.